kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diam. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden. Ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh. Yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Misalkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eling loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji,
Kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen, Bapak Beni Ramdhani. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho, wow, pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada 2. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana toh yo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU. Lembaga Pemilihan Umum. Menurut saya itu lebih kuat. Nah tapi waktu apa namanya reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau
hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa, yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa? Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh, lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada, di seluruh penjuru Nusantara, jagalah persatuan itu. Banyak loh yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah, jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlainan kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diem. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh. Yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya.
Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu, tapi enggak apa-apa. Saya seneng aja. Misalkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eleng loh ya yang jadi pemimpin. Hah. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji. Kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully. Saya udah punya loh. Yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja. Tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin. Itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen, Bapak Beni Ramdhani. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada
apa itu? Baliho. Wah, pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada 2. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU. Lembaga Pemilihan Umum. Menurut saya itu lebih kuat. Nah, tapi waktu apa namanya? Reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang, komisi itu ada Pak Lauli. Jawab saya, komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa? Yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa? Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara, jagalah persatuan itu. Banyak loh yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlainan. Kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diam. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh, yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir
Ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya? Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Misalkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eling loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan.
yang hadir secara daring, para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen Bapak Beni Ramdhani, para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun, banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho, wow, pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada 2. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU. Lembaga Pemilihan Umum. Menurut saya itu lebih kuat. Nah tapi waktu apa namanya reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa? Yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa? Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara, jagalah persatuan itu. Banyak loh, yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah jadi peganglah
Sesanti Bhinneka Tunggal Ika Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlainan kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diem. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh, yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Misalkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya.
saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eleng loh ya yang jadi pemimpin. Hah. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin. Itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen, Bapak Beni Ramdhani. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho, wah pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada 2. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia, jadi tidak digiring loh, tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti, dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU, Lembaga Pemilihan Umum, menurut saya itu lebih kuat. Nah tapi waktu apa namanya reformasi, itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri.
Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik, itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa, yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa? Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara, jagalah persatuan itu. Banyak loh, yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah, jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlainan. Kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diem. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh, yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan
dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Misalkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eling loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanusudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen, Bapak Beni Ramdhani. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada,
Kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka, dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho, wow, pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada 2. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU. Lembaga Pemilihan Umum. Menurut saya itu lebih kuat. Nah tapi waktu apa namanya reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa, yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa? Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara jagalah persatuan itu. Banyak loh yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlainan kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diem. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu, enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih, begitu, sudah.
Kekuasaan tuh tidak langgeng loh, yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Misalkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eleng loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo,
calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen Bapak Beni Ramdhani. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho, wah pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada dua. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana toyo? Saya dulu mempertahankan nanti, dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU, Lembaga Pemilihan Umum, menurut saya itu lebih kuat. Nah, tapi waktu apa namanya reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik, itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa, yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa? Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara, jagalah persatuan itu. Banyak loh, yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu
juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah, jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlainan kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diem. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden. Ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh. Yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Misalkan Polri itu saya loh.
ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eling loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanusudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen, Bapak Beni Ramdhani. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun, banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho, wah pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada dua. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU. Lembaga Pemilihan Umum. Menurut saya itu lebih kuat. Nah tapi waktu apa namanya reformasi, itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan
Aduh, gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa, yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa? Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara jagalah persatuan itu. Banyak loh yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah, jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlainan. Kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diem. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh, yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya.
Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Misalkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang. Susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eling loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji. Kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully. Saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja. Tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin. Itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen, Bapak Beni Ramdhani. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat,
wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka, dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho, wow, pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada dua. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU. Lembaga Pemilihan Umum. Menurut saya itu lebih kuat. Nah, tapi waktu apa namanya? Reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa, yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa? Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara, jagalah persatuan itu. Banyak loh yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlainan. Kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diem. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan saya
Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh, yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Misalkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eleng loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir.
Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen, Bapak Beni Ramdhani. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho, wow, pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada 2. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU. Lembaga Pemilihan Umum. Menurut saya itu lebih kuat. Nah tapi waktu apa namanya? Reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif. Mana ya yang bagus, mana ya yang pintar gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa? Yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa? Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara, jagalah persatuan itu. Banyak loh yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya
akal itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah, jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlainan. Kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diam. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden. Ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh. Yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya. Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya senang aja. Misalkan Polri itu saya loh.
ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eleng loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen, Bapak Beni Ramdhani. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat, wah dia waktu jadi ini kok gitu ya Bu. Nah saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka dan berdaulat. Nah ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu baliho, wow, pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada dua. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU. Lembaga Pemilihan Umum. Menurut saya itu lebih kuat. Nah tapi waktu apa namanya reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan
Aduh, gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa, yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa? Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara jagalah persatuan itu. Banyak loh yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah, jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlainan kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diem. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh, yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang. Saya tanya kepada Mendagri, boleh apa tidak? Dilarang apa tidak? Tidak. Saya keliling Republik Indonesia ini bukannya hanya di kota-kota lalu diterima dengan gemerlap dan lain sebagainya.
Saya bertemu akar rumput, saya duduk di bawah dengan mereka. Saya dengarkan cerita dan kesedihannya. Saya tahu sehingga adatnya. Orang Jawa, saya ngomong Jawa, orang Sumatera kebetulan dari keluarga ibu saya itu bahasa Sumatera. Jadi kalau tidak bisa keliling republik yang begini besar, lautan kita itu lebih besar dari kepulauannya. Banyak orang sepertinya masih berpikir kita ini benua. No. The biggest archipelago in the world. Mestinya bangga. Satu-satunya. Tolong, terutama kadang yang saya lihat dari TNI, Polri dan lain sebagainya, masih sepertinya diajari bahwa kita ini untuk pertahanan keamanan itu sepertinya memakai sistem benua. Lalu saya pikir ini bagaimana ya membenarkannya. Boleh dong kalau nanti ada yang, oh ibu kok ngomong begitu. Jangan lupa saya presiden kelima, saya pernah wapres. Jadi saya ngerti tata negara, tata pemerintahan. Gitu loh. Jadi apa? Adil. Orang harus menanggapinya. Capek loh kalau mesti bener keliling Indonesia sampai kampung-kampung gitu. Tapi enggak apa-apa. Saya seneng aja. Misalkan Polri itu saya loh. Ketika presiden kelima dipikirnya gampang, susah payah loh. Karena apa? Karena terpisahkan lagi dari TNI. Baik-baik. Itu apa enggak saya beri untuk ada pemasukan, ada pendapatan untuk APBN-nya. Saya belikan yang namanya peralatan dan lain sebagainya. Eling loh ya yang jadi pemimpin. Jangan macam-macam. Jangan saya dibully. Kalau kali ini saya udah janji, kalau dalam kampanye ini saya dibully-bully, saya udah punya loh yang namanya pengacara-pengacara. Saya tepat janji loh. Waktu sebelumnya mau dibully kayak mau apa terserah aja, tapi saya pernah bikin. Jangan saya dibully ketika pemilu. Ya, saya bukan nakutin, itu kata kebenaran saya. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin yang bersedia hadir. Yang saya hormati Bapak Ganjar Pranowo, calon Presiden Republik Indonesia dari PDI Perjuangan. Yang saya hormati Bapak Mahfud MD, calon Wakil Presiden Republik Indonesia juga dari PDI Perjuangan yang hadir secara daring. Para ketua umum partai politik, sahabat-sahabat saya, Bapak Hari Tanu Sudibyo, Ketua Umum Perindo, Bapak Muhammad Mardiono, Ketua Umum P3. Kalau dari Hanura diwakili oleh Sekjen, Bapak Beni Ramdhani. Para menteri yang hadir di sini, supaya Pak Ma'ruf tahu mereka ingin diundang. Jadi saya undang. Nah, jadi ya eleng aja dah. Dan apa sih? Selain itu mereka juga berasal hidup dan nantinya akan kembali menjadi rakyat biasa. Kayak apa loh? Kalau lagi jadi jenderal, udah gitu pensiun. Banyak lalu mengingat,
Wah, dia waktu jadi ini kok gitu ya, Bu. Nah, saiki wis dadi wong biasa. Hadirin sekalian, seluruh anak-anakku yang sedang mendengarkan dimanapun mereka berada, kebenaran dalam pemilu terjadi ketika rakyat dapat mengekspresikan hati nuraninya secara bebas, merdeka, dan berdaulat. Nah, ini juga untuk KPU, Bawaslu, tolong dong kerja yang benar. Saya kan baca tuh di jalan ada apa itu? Baliho. Wah, pemilu yang demokratis. Di mana ya saya lihat ada 2. Kan saya mata tuh suka lihat kalau lagi jalan. Lalu jujur, adil, luber, langsung, umum, bebas, langsung, umum, bebas. Nah, ini bebasnya dan rahasia. Jadi tidak digiring loh. Tolong ya. Lah gimana Toyo? Saya dulu mempertahankan nanti. Dulu saya mau, dulu kan waktu zaman Orde Baru tuh LPU. Lembaga Pemilihan Umum. Menurut saya itu lebih kuat. Nah, tapi waktu apa namanya? Reformasi itu dijadikan komisi. Saya selalu mengatakan, tapi selalu kayak saya dibully gitu. Lalu saya bilang, komisi itu ada Pak Lauli, jawab saya. Komisi itu sifatnya ad hoc kan, bahwa suatu saat tuh bisa dibubarkan. Itu berulang kali saya ngomong. Jadi kan, aduh gimana sih? Kita berkumpul di sini karena meyakini kebenaran dalam politik itu. Mbok biarlah rakyat tuh senang gitu loh. Mikir-mikir sendiri. Tapi kita kan boleh memberikan omongan dengan baik. Itulah adanya debat untuk melihat dengan langsung positif, mana ya yang bagus, mana ya yang pintar, gitu loh. Lah kalau hanya mau jadi pemimpin tapi nggak bisa apa? Yaitu menaungi rakyat. Yang paling kritis apa? Jadi Bung Karno tuh mengingatkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bayangkan beliau itu sudah sampai memperkirakan perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena apa? Tanda kutip melawan bangsamu sendiri. Ya lucu toh. Lucu loh. Nah itu pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 61. Karena itulah kepada anak-anakku semua dimanapun seluruh rakyat Indonesia berada. Di seluruh penjuru Nusantara, jagalah persatuan itu. Banyak loh yang namanya penjajah itu memang mengajarkan kepada kita dengan nama divide et impera, memecah belah. Kalau bisa saudara sendiri dipecah belah, apalagi rakyat dipecah belah. Apalagi kalau pemimpinnya sengaja dengan yang namanya akal, itu juga memecah belah. Karena apa? Karena mabuk kekuasaan. Nah, jadi peganglah sesanti Bhinneka Tunggal Ika, Tanhan Dharma Mangra. Jadi tanpa pernah mundur sejengkal pun. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu satu. Berlainan. Kita setiap warga negara Republik Indonesia, siapakah dia? Akar rumput rakyat, mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Saya selalu bilang kalau ngomong tuh sekarang 3 kali. Kenapa? Karena nomor kita 3. Ya, siapa yang nggak setuju? Pasti diem. Tapi kalau nanti di belakang ngoceh. Saudara-saudara sekalian, pemilu bukanlah alat elit politik untuk melanggungkan kekuasaan dengan segala cara. Di dalam pemilu, pemilihan umum, ada moral dan etika
yang harus dijunjung tinggi. Loh, saya pernah presiden, ya setelah pemilu enggak ribut saya. Ya sudah, kalau memang betul itu rakyat memilih begitu, sudah. Kekuasaan tuh tidak langgeng loh, yang langgeng tuh yang di atas loh. Kekuasaan akan berhenti apapun jabatannya. Kan sedih ya. Nah, pencermatan saya akhir-akhir ini sepertinya arah pemilu sudah bergeser. Ada kegelisahan rakyat akibat berbagai intimidasi. Namun saya bersyukur ada kekuatan nurani yang berbicara. Jadi dengan saya pilih Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD memenuhi 3 syarat sebagai pemimpin tersebut. Pertama, mereka saya lihat energik. Energi dan stamina sangat diperlukan. Memimpin sebuah negara kepulauan terbesar di dunia. Waktu PDI, karena saya ditekan, ketika saya ingin membuat struktur itu menjadi tidak mengambang, karena hanya pada waktu itu hanya tingkat DPC. DPC itu hanya kabupaten, padahal di bawahnya ini seperti dibiarkan untuk namanya rakyat itu mengambang.